Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ilman Maulana. Pada kesempatan kali ini, channel ini akan membahas tentang dimensi 3. Nah, di sini manfaatnya itu untuk apa? Banyak nanti manfaatnya. Yang pertama kita ulang saja dulu, dimana ada dimensi 2 ya. Di sini sumbu X, kemudian sumbu Y. Ketika ada suatu titik P di sini titik O, maka jarak dari titik O ke titik P kita itu harus membuat dulu proyeksinya terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X ini berapa, kemudian terhadap sumbu Y berapa ya. Nah, dari pelajaran sebelumnya pada bab persamaan lingkaran kita sudah membahas tentang ini, mempelajari ini, dimana dari titik O ke titik P kita bisa menghitungnya seperti ini ya. Ini X, kemudian untuk garis yang ke atasnya ini adalah Y. Nah, di sini kita namakan R seperti itu ya. Maka yang kita simpulkan bahwa yang sudah kita bahas sebelumnya itu bukan ke trigonometri, melainkan ke persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat akan sama dengan jari-jari kuadrat, seperti itu. Nah, pada pertemuan kita kali ini akan sangat berguna untuk menjadi dasar perhitungan pada dimensi 3. Yang pertama gini, kita akan mencari jarak antar titik ya, antar titik. Yang kedua itu jarak dari titik ke garis. Kemudian yang ketiga ini jarak dari titik ke bidang. Nah, baik, di sini sudah ada bujur sangkar dan segitiga ya. Nah, untuk membahas jarak antar titik itu kita akan lebih mudah kalau memberikan penamaan pada tiap titik. Pada bujur sangkar yang pertama di sini ada bujur sangkar A, B, C, D. Nah, kenapa harus diberi penamaan? Karena di sini kita dapat lebih mudah mengetahuinya pertemuan antar dua garis itu sebagai titik temunya. Nah, di sini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kalau membahas tentang jarak antar titik, artinya dari titik A ke B ini yang dimaksud jarak antar titik ya. Nah, bagaimana apabila kita mencari jaraknya itu tidak mengikuti sisi ini, misalnya nyebrang. Nah, itu tadi yang saya katakan, kita harus menggunakan rumus ya. Yang tadi Pitagoras itu kita gunakan. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu. Kalau mau nyari jarak dari titik A ke titik C, maka kita harus tahu dulu ini sudah berbentuk segitiga, karena yang kita gunakan rumusnya itu rumus Pitagoras ya. Maka akan lebih mudah kalau kita membuatnya menjadi satu segitiga yang siku-siku ya. Nah, di sini pertanyaannya, siku-sikunya itu di mana? Tentu saja yang namanya siku-siku itu harus 90 derajat ya. Maka sudah jelas di sini kita ketahui siku-sikunya di titik D. Maka yang kita harus cari adalah jarak dari titik A ke C itu dengan cara memasukkan rumusnya, yaitu jarak dari AD kuadrat ditambah DC kuadrat akan sama dengan jarak dari A ke C, seperti itu ya. Jadi jarak AD kuadrat ditambah yang ini ya, ditambah dengan
DC kuadrat akan sama dengan A ke C, AC kuadrat, seperti itu ya. Ini kalau sudah ada angkanya akan lebih mudah. Contoh misalnya di sini 3. Kalau ini merupakan suatu bujur sangkar, maka di sini juga akan 3. Jadi di sini tinggal kita tuliskan 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. Hasilnya adalah AC kuadrat yang dicari ya. Maka di sini kita pindah ruas akan sama saja ya. AC kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 9 tambah 9 sama dengan 18. Nah, maka AC adalah sama dengan akar dari 18, yaitu berapa? Akar dari 9 kali 2. Yang bisa diakarkan adalah 9, maka 9-nya keluar menjadi akar 3, sisa akar 2, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kalau kita mencari jarak dari titik ke garis ya. Nah, kalau dari titik ke garis itu beda ceritanya. Misalnya kita di sini ada segitiga ABC. Nah, segitiga ABC ini kalau jarak dari titik ke titik kan mudah. Dari A ke B biasanya sudah diketahui, atau dari B ke C, dari A ke C itu sudah ada ya. Nah, yang jadi permasalahan kalau seandainya kita mencari jarak dari titik ke garis seperti itu. Contohnya begini, dari titik B ke garis AC. Nah, untuk mencari jarak itu harus, kalau ke garis, dari titik ke garis AC, garis AC tekannya ini ya, itu harus tegak lurus, harus proyeksi. Jadi kalau belok ke sini ini bukan jaraknya ya, melainkan ini ada sudut yang di sini ada sudut yang tidak siku ya. Sedangkan kalau mencari jarak itu kita harus lurus ya. Namanya mengukur jarak itu harus lurus, tidak boleh belok, maka harus tegak lurus. Barulah ketika ditanyakan jarak dari B ke garis AC yang ini, itu kita sebutkan jaraknya adalah AB. Nah, kalau itu kan mudah ya. Nah, yang jadi persoalan kalau seandainya kita diminta untuk mencari jarak dari titik A ke garis BC seperti itu, maka caranya seperti apa? Tetap kita harus ngambil lurus seperti ini ya, lurus. Di sini baru siku-siku seperti itu ya. Nah, kalau seandainya ini jarak AC dan jarak AB sama, maka lurusnya itu akan pas membagi 2. Kenapa? Karena ini segitiga sama kaki. Nah, jadi otomatis akan siku-siku di tengah, pas ya. Misalnya kita proyeksikan dari titik A tersebut ke garis BC, maka harus siku-siku tentunya ya. Dari B ke C ini harus siku-siku dengan A-nya ini, titik A. Di sini siku-siku. Nah, kalau di sini AB sama dengan AC, AB sama dengan AC dengan panjangnya itu adalah 4, seperti itu ya. Maka sudah kita bisa hitung panjang BC itu. Pertama kita hitung dulu, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, yaitu hasilnya adalah akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Masukkan nilainya, AB itu sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat, maka hasilnya adalah 4 akar 2. Nah, setelah kita temukan panjang BC di sini 4 akar 2, maka di sini adalah setengah dari BC ya, karena di sini
panjang AB dan AC-nya itu sama, AB dan AC sama, maka ini sudah pasti segitiga sama kaki ya. Jadi pasti pas di tengah di sini, dan jaraknya juga akan sama, jarak antara titik B ke tengah-tengah proyeksi ini dan dari titik C ke tengah-tengah ini akan sama. Untuk mempermudah, kita buat di sini titiknya sebagai titik O ya, A O B. Nah, yang dicari itu adalah AO ya. Maka di sini adalah 4 akar 2 tadi ya, yang ini dibagi 2. Jadi BO itu sama dengan BC bagi 2, yang hasilnya adalah 4 akar 2 dibagi 2, yaitu 2 akar 2. Oke, kita tulis di sini 2 akar 2, di sini 4 ya. Selanjutnya kalau sudah ketemu jarak BO, jarak yang diinginkan kan dari titik A ke garis BC, maka kita harus membuat lagi rumusan seperti yang tadi. Bagaimana cara mencarinya? Ini cirinya, di sini ada siku ya. Maka kita buat sisi miring akan sama dengan sisi yang mengapitnya ya. Sisi miringnya apa? AB kuadrat, seperti itu ya. Akan sama dengan BO kuadrat ditambah AO kuadrat. Nah, yang mau kita cari itu kan AO, maka kita buat AO di sebelah kiri. AO kuadrat akan sama dengan AB kuadrat dikurangi BO kuadrat, sehingga hasilnya adalah akar dari AB kuadrat kurangi BO kuadrat. Masukkan nilainya. AB kuadrat berapa? 4 kuadrat dikurangi BO kuadrat 2 akar 2 kuadrat, seperti itu. Kemudian di sini hasilnya adalah akar dari 4 kuadrat adalah 16 dikurangi 2 dikuadratkan berapa? 4 ya. 4 kali akar 2. Hasilnya adalah akar 16 dikurangi 4 kali 2 8, yaitu 8. Akar 8 itu berapa? Akar 8 sama dengan akar dari 4 kali 2, seperti itu ya. Maka 4-nya bisa diakarkan, keluarlah angka 2, sisa akar 2. Hasilnya adalah 2 akar 2. Seperti itu. Kegunaan lainnya di sini saya sudah sediakan permasalahan. Kegunaan dari rumus Pitagoras tadi atau sama dengan rumus persamaan lingkaran, itu bisa kita gunakan untuk mencari sesuatu yang belum kita ketahui ya. Di sini ada sebuah trapesium sama kaki. Kalau sama kaki artinya kakinya sama, seperti itu ya, tidak miring sebelah. Anggaplah ini gambar saya yang sudah saya buat, ini sama AD sama dengan BC, berarti seperti itu ya. Di sana ada keterangan AB sepanjang 14 cm, kemudian DC sepanjang 6 dan AD-nya itu 5. Tentukan tinggi trapesium. Nah, bagaimana cara menentukannya? Pertama-tama kita melihat di sini ada segitiga A, D, kemudian ke sini. Nah, karena ini belum diberi nama, kita buat saja O di sini ya. Maka kita gambarkan dulu A, O, D, seperti itu ya. Siku-siku tentu di sini karena ini pasti proyeksinya, proyeksi dari titik D ke garis AB, seperti itu ya. Nah, di sini kita untuk mencari tingginya, ini tinggi ya. Kita harus tahu dulu di sini berapa AD. Karena sudah ada, berarti tinggal langsung tulis saja 5 ya. Untuk AO kita cari dengan cara seperti apa? Sedangkan di sini tidak ada keterangannya, hanya ada AB, DC dan AD ya. AD sudah dimasukkan, AB dan DC bagaimana? Nah, ini AB dari sini ke sini,
kemudian ini DC. Karena ini sama kaki ya, artinya ini sama, maka ini akan menjadi suatu segi panjang otomatis ya. Maka DC sama dengan panjang ini ya, ini akan sama dengan ini ya. Nah, berarti kita tinggal buat saja cara nyari AO itu dari AB dikurangi DC dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini pasti sama ya. Langsung saja AB dikurangi, oh sebentar, kita mau nyari AO ya. AO sama dengan AB kurangi DC dibagi 2. AB 14 dikurangi DC 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 14 kurangi 6 8 dibagi 2 4, seperti itu ya. AO adalah 4 cm. Kita tuliskan 4. Nah, untuk mencari T kita buat dulu rumusnya yang tadi, bahwa sisi miring kuadrat akan sama dengan sisi yang tegak dan yang menyampingnya ini ya. Maka di sini kita tulis saja dulu kalau merasa kesulitan. 5 kuadrat akan sama dengan 4 kuadrat ditambah T kuadrat, seperti itu ya. Karena yang sedang dicari ini T, maka kita buat T ada di sebelah kiri ya. Atau kita buat ini saja langsung biar T sendiri. T kuadrat akan sama dengan 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Maka T itu adalah akar dari 5 kuadrat berapa? 25 dikurangi 4 kuadrat 16 sama dengan akar dari 25 kurangi 16 9. Hasilnya adalah 3 cm. Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Misalnya kita mau diminta untuk mencari jarak dari titik B ke, kalau tadi masih dalam satu bidang. Nah, sekarang bagaimana kalau lintas bidang, beda bidang ya. Misalnya di sini B ini kan terletaknya di bidang BC, GF dan BA, EF ya. Coba kita nyebrang ke sana. Nah, seperti ini. Oke. Bagaimana caranya untuk menentukan jaraknya? Nah, di sini kita harus membuat satu bidang yang sama dulu antara titik H dan titik B. Maka titik H dan titik B ini bisa kita buat bidangnya di sini. Nah, ada H ke F ya, ini kita bold ya, kita pertebal garisnya. Kemudian ada BD menyamping, jadi membelah ruang ini ya. Ya, setelah terlihat bidangnya ini jelas, ini bidangnya seperti ini. BD FH BFHD ya. Bidang yang dimaksud di sini yang sudah terbentuk adalah BFHD ya. Maka di sini kita harus mencari dulu panjang yang belum kita ketahui. Tadi seandainya ini kubus dengan rusuk 4 ya, 4 cm, maka yang kita ketahui hanya sebatas rusuknya saja. AB 4, BC 4 sama AE ini juga 4 gitu ya. Otomatis kita belum tahu HF berapa, apalagi untuk BH yang diinginkan seperti itu. Nah, untuk cara mencari HF sama caranya seperti yang tadi. Kita cari dulu yang HF ini dengan menggunakan segitiga yang ada. Nah, maka untuk segitiga yang kita ambil, contoh di sini kita ngambil segitiga yang atas ya. Kita ambil segitiga yang atas. Sikunya di mana? Di G. Kenapa? Karena
segitiga ini kalau kita lihat dari atas ini berbentuk bujur sangkar dan siku-sikunya pasti di G. Kenapa bukan di F? Karena ini membelah diagonalnya ke sini ya. Jadi kalau segi 4 seperti ini. Nah, dibagi berarti sikunya di sini. Kalau dibaginya ke sini, sikunya di sini gitu ya. Nah, untuk HF ini adalah sisi miringnya, maka kita cari dengan cara HF kuadrat akan sama dengan FG kuadrat ditambah, karena ini sisi miring ya, tambah HG kuadrat. HG kuadrat seperti itu. FG kuadrat berarti 4 ya, 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 16 tambah 16 sama dengan 32. Kemudian HF itu sama dengan akar 32 ya, 32. Seperti biasa kita ubah ke dalam bentuk 32 ini adalah 16 dikali 2. Nah, yang bisa diakarkan itu 16. Jadi di sini hasilnya adalah 4 akar 2. Nah, selanjutnya di sini yang mau dicari sama kita itu adalah B ke H ya. B ke H. Nah, di sini B ke H kita sudah buat menjadi tampilan dari depan ya, tegak lurus. Berarti kalau di sini kita melihatnya dari arah sini. Dari arah sini maka akan terlihat persegi panjang. Kenapa persegi panjang? Karena di sini BD itu beda panjangnya dengan BF. Ya, kalau BF kan 4, samanya itu dengan BC, BA. Nah, kalau BD ini menyilang, yaitu diagonal dari segi 4-nya ini. Dari persegi tadi itu diagonalnya adalah BD. BD yang ini. Nah, sama dengan HF ya, ukurannya itu adalah 4 akar 2 seperti itu ya. Nah, yang kita ambil tadi kan yang atas. Nah, ini atau bisa yang bawah juga bisa ya. Kita ambil yang atas saja biar mudah, biar kelihatannya kan dari atas tuh. Nah, kita ambil yang BH ini kan sisi miring. Nah, BH kuadrat akan sama dengan HF kuadrat yang ini ya, ditambah dengan BF kuadrat. Sehingga di sini BH akan sama dengan, langsung diakarkan seperti ini, akan sama dengan HF kuadrat 4 akar 2 kuadrat ditambah BF kuadrat 4 kuadrat, sehingga hasilnya adalah sama dengan 4 dikuadratkan, kita tulis saja 4 kuadrat dikali akar 2 dikuadratkan 2 seperti itu, tambah 4 kuadrat ya, 4 kuadrat. Maka di sini hasilnya 4 kuadrat sama 4 kuadrat. Ini menjadi 3 kali 4 kuadrat. Akar dari 3 kali 4 kuadrat. 4 kuadrat bisa diakarkan menjadi 4 akar 3. Kenapa masih akar 3? Karena 3 tidak bisa diakarkan lagi, seperti itu ya. Oke, terima kasih, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Lanjutkan belajarnya masing-masing secara mandiri di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.